Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh santri NIPA, NIPI, Rahat. Hari ini kita membahas untuk pelajaran kelas 3 atau kelas 15 IPA, yaitu teori relativitas khusus. Sebelum kita membahas teori relativitas khusus, kita mulai dulu masuk kepada relativitas Newton. Misalnya ada sebuah kereta api sini. Ada sebuah kereta api bergerak. Ini kereta api, katakanlah besar kecepatannya 50 km per jam. Kemudian di dalam kereta api ini ada penumpang, ia bergerak ke sana searah kereta api di P. Berarti sini adalah kecepatannya orang berjalan ini sama dengan misalnya 5 km per jam. Kemudian di sini ada orang sedang duduk. Di sini ada orang diam di dalam kereta api. Sedangkan ini orang berjalan di dalam kereta api. Kemudian di sini ada di tepi rel kereta api ini orang diam di tepi rel kereta api, disebut sebagai pengamat. Berarti pengamat ini sebagai nanti namanya kerangka acuan tidak bergerak. Sini kita lihat ada lagi kerangka acuannya itu bergerak. Kita perhatikan kejadian fisika seperti ini. Orang yang diam, di dalam kereta, mengatakan bahwa orang yang berjalan di dalam kereta kecepatannya, berarti ini orang berjalan kereta kecepatannya searah dengan gerak kereta api itu 5 km per jam. Yang ini mengatakan bahwa dia ini bergerak. Nah, sekarang yang kedua,
orang yang diam di tepi kereta api, di tepi kereta api, mengatakan bahwa orang yang berjalan di dalam kereta kecepatannya adalah 55 km per jam. 55 km per jam. Mengapa demikian? Karena kejadian tersebut memandang gerak sesuai dalam keadaan diam, ini bisa tekanan diam atau bergerak terhadap kerangka acuan lainnya. Jadi kerangka acuan itu adalah pedoman. Dengan kecepatan konstan atau tetap, berarti GLB. Ini sering juga disebut kerangka acuan inersial. Apa itu kerangka acuan? Kerangka acuan itu gini, namanya kerangka acuan itu dia berupa sistem, ya, sistem koordinat, misalnya X, Y, Z. Kalau kita gambarkan seperti ini, X, Y, Z. Misalnya ini di sini ada lagi kerangka acuan ini, jadi X, Y, Z koordinat, ya. Berarti semua graf itu relatif. Relatif itu tergantung dari mana kita memandangnya, apakah kerangka acuannya diam atau bergerak. Maka keduanya disebut sebagai relatif. Sekarang bagaimana yang relatif? Teori Newton. Kita lihat relativitas Newton. Menurut relativitas Newton, persamaannya tidak tadi ada gambar kereta api, saya gambar ulang lagi. Katakanlah ini kereta api, sini di orang, sini tadi ada pengamat.
Letakkanlah yang ini saya buat A, P, A, sini P orang, berarti P misalnya B, yang ini orangnya sini B. Kita lihat untuk PAD nya itu kecepatan, artinya PAD ini kecepatan relatif. Kecepatan kereta api ini. Jadi kecepatan kereta api PAD ini kan lihat, ini adalah kecepatan kereta api. Jadi kecepatan kereta api relatif terhadap orang yang diam di tepi rel. Sekarang ada lagi sini kecepatan PBA. Sini adalah kecepatan orang. PBA. Berarti kecepatan orang berjalan dari searah, berjalan di dalam kereta api relatif terhadap, sini kan ada orang duduk tadi, yang diam tadi, orang diam terhadap orang diam di dalam kereta api. Maka persamaannya relativitas Newton. Jadi P ini kan PBD itu kecepatan orang berjalan di dalam kereta api terhadap ini, relatif terhadap orang di tepi rel. Berarti PBD itu sama dengan PBA plus PAD, karena kan PAB tadi kan searah dengan PBA ini PAD, yang ini PBD, mana PAD tadi angkanya adalah 50 km per jam, sedangkan PBA nya adalah 5 km per jam. Kita lihat bahwa kecepatan di sini ada sebagai vektor, berarti resultannya. Jadi vektornya itu semuanya searah, jadi merupakan jumlah vektornya itu. Nah, berarti hasilnya adalah PBA nya tadi adalah 5 km per jam ditambah dengan 50 km per jam, hasilnya 55 km
per jam. Nah, itulah relatifnya. Sekarang kita lihat. Ini persamaan relativitasnya tadi. Lihat. Persamaan ini benar digunakan untuk PAD dan PBA-nya itu jauh lebih kecil dari kecepatan mutlak atau absolut. Mutlak itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya yang mana kecepatan cahaya itu nilainya C-nya sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Sekarang persamaan tadi ini berlaku bila PAD-nya di PBA-nya ini kecepatannya lebih kecil. Jadi berlaku kita gunakan relativitas Newton. Sekarang bagaimana kalau benda itu bergerak kecepatannya mendekati cahaya? Sekarang bagaimana jika PBA-nya itu dan PAD memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Misalnya, misal PBA-nya itu kita buat angkanya 0,6 C di dekat cahaya, kecepatan dekat cahaya, dan PAD-nya itu sama dengan 0,8 C yang dekat cahaya ini. Perhatikan, kita gunakan teori relativitas Newton lagi. Jadi PBD sama dengan PBA tadi plus PAD berarti sama dengan 0,6 C plus 0,8 C, hasilnya adalah 1,4 C. 1,4 C berarti ini tidak mungkin. Karena apa? Karena benda begini, karena gini, tidak ada benda melebihi kecepatan cahaya yang C sama dengan 3 kali 10⁸. Oleh karena itu, ketika benda mendekat kecepatan cahaya, maka diusulkan kita menggunakan nanti perhitungan dengan teori relativitas khusus. Jadi kecepatannya 1,4 jadi tidak mungkin, karena tidak ada benda memiliki yang melebihi daripada kecepatan cahaya. Kita lihat di sini tadi dari perhitungan ini, bahwa relativitas Newton itu tidak membatasi kelajuan
Disinilah Einstein mengoreksi relativitas Newton. Yang dijelaskannya dengan teori relativitas khusus. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke teori relativitas khusus, maka kita perlu dulu menganalisa percobaan Michelson dan Morley. Percobaan ini akan membuktikan bahwa hipotesa tentang medium ether. Jadi ada medium ether namanya. Medium ether tidak ada. Jadi medium ether itu adalah sebagai Di medium ether itu medium rambatan cahaya yang hadir di ruang hampa. Percobaan Michelson-Morley ini dia menggunakan dengan alat nanti namanya interferometer. Interferometer ini yaitu menggunakan sifat gejala interferensi gelombang cahaya. Interferensi itu artinya ada dua sumber gelombang pada suatu tempat bergabung, itu yang interferensi. Di sini Michelson menggunakan ada dua cermin. Di sini ada cermin. Berarti diagram Michelson cermin. Cermin datar. Ini cermin datar. Kemudian di sini ada lagi cermin datar lagi, dua cermin datar. Cermin datar A saja. Ini cermin datar B. Cermin. Kemudian di sini ada namanya dia menggunakan cermin gelas pantul. Di sini ada cermin gelas pantul dan bias. Dia digambarkan seperti ini. Setengah ada cerminnya. Di sini ada sumber cahaya. Monokromatik sebagai tunggal.
Kemudian di sini ada pengamatnya, dipasang teleskop untuk mengamati nanti cahaya sebagai pengamat. Sini kita lihat terjadi interferensi, ada gelombang, ada sinar, berkas sinar. Terus ini dibiaskan, kemudian dia kena cermin, pantul, kemudian ini dipantulkan. Anggapi cermin gelas pantul bias ini saya beri lambang huruf I. Pengamat sini ya. Sini dia membuktikan bahwa ether tidak ada. Kita lihat dulu. Ukur waktunya, ini ukur waktu tempuh. Nah, jadi kita mengukur waktu tempuh cahaya. Untuk jarak, pertama kita lihat dulu, karena kami pengamat di jarak tempuh. Jarak tempuh mulai dari ini S sumber ya, nah, sumber S I, ini I, S I B, kemudian kembali ke A, S B, habis B ke I lagi, kemudian terus ke A lagi, langsung habis ke A langsung ke P. Ini sebagai T1. Lihat jarak tempuhnya dari S ke I, habis I ke B, balik lagi ke sini, kemudian terus diteruskan memantul lagi, dia terus kena cermin, memantul lagi, balik ke teleskop. Nah, di sini ada pengamatnya, katakan sebagai T1. Kemudian untuk keduanya, jarak tempuh S dari sini, I, habis I, A ke A, habis ke A ke I lagi, balik, kemudian ke P. Ini sebagai waktunya T yang kedua. Jadi ada T1, T2. Sekarang kita lihat ini. Ternyata waktu T2 terhadap T1 dengan jarak yang berbeda. Jaraknya itu dengan perbandingan jarak dengan jarak per jalanan cahaya tadi, yang ini S I B I A P, dengan ini perbandingannya berbeda, berbanding 1:2, yang 1:2. Yang sini lebih pendek, yang di sana tadi ini lebih pendek. Ternyata hasil pengukuran menunjukkan T2 sama dengan T1, berarti delta T nya itu sama dengan 0. Tidak ada perbedaan baik sumber itu jauh atau dekat, jadi tidak tergantung ya.
Dari hasil ini, dari hasil ini maka kesimpulannya pertama, medium zat ether tidak ada, karena tadi delta T sama dengan natural ada perbedaan. Kemudian yang kedua, bahwa kecepatan cahaya yang C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu sama ke segala arah, tidak bergantung pada gerak pengamat. Jadi medium ether tidak ada, bahwa kecepatan cahaya itu ke segala arah itu tidak bergantung pada pengamat. Ini bisa kita bedakan misalnya bunyi gitu ya. Kalau bunyi itu kan frekuensinya sangat bergantung kepada pengamat. Kalau pengamatnya dekat, frekuensi besar. Kalau pengamatnya jauh, maka frekuensinya bukan. Untuk cahaya itu sama. Jadi di sini karena adanya kegagalan hipotesa ether, ini mendorong Einstein untuk menjelaskan dengan teori relativitas khusus. Yaitu terdiri dari dua postulat. Postulat 1, hukum fisika memiliki bentuk sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian postulat 2-nya, cahaya itu merambat melalui ruang hampa. Dengan cepat rambat C-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun pengamat. Sekarang kita coba sih untuk menghitung. Nah, untuk menghitung
kecepatan relatif dapat dilakukan dua cara. Pertama, kita gunakan yang memenuhi hukum Newton, relativitas Newton. Ini berlakunya untuk kecepatan rendah. Kecepatan rendah jauh, misalnya P1 dan P2 nya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Berarti kan tadi adalah P nya sama dengan P1 plus P2. Yang kedua, dalam relativitas Newton bahwa ruang dan waktu adalah mutlak dia. Yang kedua, cara kedua adalah memenuhi relativitas khusus. Ini berlakunya P1 dan P2 mendekati kecepatan cahaya. Bahwa ruang di sini dan waktu itu adalah relatif. Bedakan sini adalah mutlak untuk Newton, sedangkan untuk khusus itu adalah relatif. Sehingga persamaannya P1 plus P2 per 1 ditambah P1 dikali P2 per cahaya pangkat 2. Nah, inilah persamaan relativitas khusus. Coba kita perhatikan dari rumus Einstein tadi, relativitas khusus. Ini kan kalau kita buat pembilang di atas sebagai pembilang, di bawah sebagai penyebut. Kita lihat sana pada rumus tadi bahwa pembilang itu persis sama seperti relativitas Newton, ya kan? P1 plus P2. Sedangkan penyebut koreksi terhadap relativitas Newton. Ada koreksinya. Mari kita hitung ulang lagi. Coba. Kita hitung ulang. Sekarang misalnya dari P1 nya, misalnya P1 nya tuh sama dengan 0,6 C, kemudian P2 nya 0,8 C.
Menurut relativitas Newton, V1 kan sama dengan kecepatan relatifnya sama dengan V12 gitu ya, sama dengan V1 ditambah V2. Sehingga kalau kita hitung tadi 0,6 C plus 0,8 C, hasilnya tadi 1,4 C. Sekarang kita bandingkan dengan relativitas khusus. V sama dengan V1 V2, 1 ditambah V1 kali V2 per C. V1 tadi adalah 0,6 C tambah 0,8 C per 1 ditambah 0,6 C dikali 0,8 C per C kuadrat. Ini kan sudah kuadrat habis, ini kuadrat habis. Teruskan ke atas ini. Kita balikan. Hasilnya adalah 0,95 C. Berarti kan berbeda. Nah, ini kan sudah 0,9, berarti ini benar. Inilah solusi daripada untuk menghitung benda-benda kecepatan dekat cahaya. Dan ini tadi kan tidak mungkin. Ini yang kita pakai. Contoh soal sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 0,6 C, kemudian seorang awak pesawat melepaskan tembakan pelurunya dengan kecepatan 0,4 C. Menurut orang yang diam di bumi, berapa kecepatan peluru? Jadi kalau sini ada pesawat terbang, kalau ini bergerak, katakanlah ini pesawat sama dengan 0,6 C, kemudian ada orang di awak menembakkan peluru dari PB gitu ya, sama dengan 0,4 C. Kemudian orang yang ada di bumi, pengamat D gitu ya, maka PBD sama dengan PBA plus PAD per 1 ditambah PBA kalikan PAD per C. Berarti 0,4 C plus 0,6 C per 1 ditambah 0,4 C dikalikan 0,6 C per C kuadrat. Nah, hasilnya 0,8 C. Latihan soal-soal. Nomor 1, sebuah pesawat antariksa bergerak ke arah A dengan kelajuan 0,8 C terhadap bumi. Dari pesawat antariksa ditembak peluru searah gerak pesawat dengan kelajuan 0,4 C. Pertanyaannya, berapa kecepatan peluru diukur oleh pengamat di bumi? Soal kedua, dua buah pesawat X dan Y bergerak dalam arah berlawanan menurut pengamat yang diam di bumi. Sedangkan kecepatan masing-masing, kecepatan X dan Y masing-masing ada 0,5 C dan 0,7 C. Sekian, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.